Bagaimana caranya melakukan audit laporan keuangan? Berikut ada 6 cara audit mandiri. Pertama, buat rencana audit, tentukan waktu dan ukur sesuai valuasi bisnis Anda. Sehingga Anda tahu apakah cukup dilakukan sendiri atau membutuhkan tim. Kedua, siapkan semua data internal atau dokumen-dokumen yang akan diperiksa, agar pijakan audit atau pemeriksaan mudah berdasarkan data yang ada. Ketiga, jika skala bisnismu lumayan besar, maka lakukan meeting dengan mereka. Hal ini penting agar operasional bisnismu tidak terganggu. Keempat, ketika proses audit berjalan, yaitu pengumpulan data pemeriksaan fisik. Cocokkan kevalidan antara data dan fakta. Kelima, apabila semua data sudah terkumpul dan diputuskan selesai, maka hasilnya akan dikonfrontasi. Selanjutnya diperiksa ulang, sebelum finalisasi dibuatkan adjustment terhadap hasil yang selisih. Keenam, hasil akhir finalisasi sudah lengkap, maka penting disampaikan sebuah laporan hasil akhir audit. Laporan ini akan menjadi batasan sebuah periode bisnis. Apakah ada evaluasi atau tidak dalam satu periode tersebut? Demikian, semoga konten ini bermanfaat. Silakan follow, like dan share. Bagaimana caranya melakukan audit laporan keuangan? Berikut ada 6 cara audit mandiri. Pertama, buat rencana audit, tentukan waktu dan ukur sesuai valuasi bisnis Anda. Sehingga Anda tahu apakah cukup dilakukan sendiri atau membutuhkan tim. Kedua, Etika dan standar profesi audit internal. Standar profesi audit internal atau SPAI adalah seperangkat prinsip, prosedur dan etika yang mengatur praktek dan perilaku auditor internal dalam menjalankan tugas mereka. SPAI berfungsi sebagai panduan untuk mengukur kualitas dan konsistensi pekerjaan auditor internal serta memastikan independensi dan integritas mereka. Berikut adalah beberapa aspek kecil yang mencakup dalam standar profesi auditor internal. Yang pertama ada independensi. Auditor internal harus menjaga independensi mereka dalam melakukan pekerjaan mereka. Mereka harus bebas dari pengaruh eksternal dan harus memiliki otoritas yang memadai untuk melakukan tugas mereka tanpa intervensi yang tidak sesuai. Yang kedua, etika profesi. Auditor internal harus mematuhi etika profesi mereka. Mereka harus bertindak dengan integritas, objektivitas, keahlian, dan kehati-hatian. Mereka harus menjaga kerahasiaan informasi yang mereka akses selama pelaksanaan tugas mereka. Yang ketiga, kompetensi. Auditor internal harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Mereka harus terus mengembangkan diri agar tetap up to date dengan perkembangan terbaru dalam bidang audit dan tuntutan regulasi. Yang keempat, perencanaan dan penyelenggaraan. Auditor internal harus merencanakan mengatur audit secara sistematis. Mereka harus mengidentifikasi resiko, pengevaluasian pengendalian internal, dan menyusun rencana audit yang komprehensif. Yang kelima ada pelaksanaan audit. Auditor internal harus melakukan pengumpulan dan analisis data dengan saksama. Mereka harus menggunakan metode dan teknik audit yang sesuai, serta menjaga dokumentasi yang akurat dan lengkap. Auditor juga harus melakukan wawancara dengan pihak terkait dan melakukan pengujian yang diberlakukan untuk pengujian efektivitas dan pengendalian internal. Keenam, komunikasi dan pelaporan. Auditor internal harus dapat berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Mereka harus menyampaikan temuan audit secara tepat waktu dan membuat rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Pelaporan audit harus akurat, transparan, dan mengikuti format yang ditentukan. Dan yang terakhir ada tindak lanjut. Auditor internal harus memastikan bahwa manajemen mengambil tindakan yang diperlukan untuk menangani temuan audit dan memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. Auditor internal juga harus membantu tindak lanjut yang diambil oleh manajemen untuk memastikan bahwa masalah telah diselesaikan dengan tepat. Standar profesi audit internal memberikan kerangka kerja yang jelas bagi auditor internal untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan konsisten. Melalui kepatuhan terhadap SPAI, auditor internal dapat membantu organisasi dalam mencapai akuntabilitas, keberlanjutan, dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Dalam era yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat, auditor internal yang profesional dan terlatih dengan baik memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kinerja organisasi. Penerapan standar profesi auditor internal di Indonesia.
Di Indonesia, penerapan standar profesi auditor internasional atau SPAI sangat penting dalam memastikan bahwa auditor internal menjalankan tugas mereka dengan integritas, objektivitas, dan kompetensi. Penerapan SPAI diatur oleh Institut Akuntan Internal Indonesia atau IAI sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengatur profesi auditor internal di Indonesia. Berikut ada beberapa aspek penerapan SPAI di Indonesia. Yang pertama, peraturan profesi. IAE telah mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur praktik auditor internal di Indonesia. Yang ketiga, sertifikasi profesi. IAE juga bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program sertifikasi bagi auditor internal di Indonesia. Yang ketiga, pengembangan profesional. IAE mendorong auditor internal untuk terus mengembangkan diri mereka melalui program pelatihan dan pengembangan profesional. Keempat, audit internal berbasis resiko. Auditor internal di Indonesia dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan audit internal berbasis resiko. Yang kelima, pelaporan dan tindak lanjut. Auditor internal di Indonesia diharapkan untuk menghasilkan laporan audit yang akurat, jelas, dan transparan. Dilakukan oleh manajemen untuk memastikan bahwa masalah telah ditangani dengan tepat. Yang keenam adalah pengawasan dan penegakan. IAI memiliki peran dalam pengawasan praktik auditor internal di Indonesia. Dan yang terakhir adalah penerapan standar profesi auditor internal di Indonesia sangat penting untuk menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam praktik audit internal.